Balik lagi bersama kita Alma dan Gamila di Ladies Outloud Podcast. Lo. Ayo gak kompak. LOL. Tuh kan salah gue ulang-ulang. Tepuk tangan Abang. Pada sibuk. Ih, parah, Pada sibuk. ada yang Kita tepuk cuman kita Ya, dianggap sudahlah. bagaikan angin-angin di perairan Tangsel. Emang Tangsel gak ada perairan nih. Ada sih Danau Pamulang. Iya Ada kan? Danau Pamulang tuh. Pernah kecebur ke danau? Jangan sih Mbak, lebih ke jangan ya. Belum pernah. Bisa berenang tapi. Gak bisa. Nah ini kita akan membahas gaya-gaya renang. Agak keluar jauh nih. Jadi sporty kita. Rencananya tadi Sporty. kayak gitu ya. Tapi kalau sport itu lo ini ya atlet angkat besi ya. Bang, ada nggak, Bang? 50 kilo ayo. Apa nih? Binaragawan gitu. Gosip-gosipnya tuh Almar tuh dulu atlet bola. Bener gak tuh? Bola api. Udah pernah terungkap belum nih di media? Belum dia belum ada yang tahu. Ini adalah tempat Eksklusif pertama. di Comika teman-teman ya. Eksklusif di LOL nih guys. Coba boleh diceritakan? Jadi dulu tuh gue tomboy banget Mbak. Sekarang Tomboy enggak. parah. Sekarang gue udah Tom Girl. lebih ke Tom Yum sih. Oh iya. Lucu terus. Menang. Gue dulu tomboy banget. Teman-teman gue tuh cowok semua dulu waktu gue zaman-zaman SD. Sebelum balik kampung, enggak balik ini dewasa ini. Sebenarnya gue ada kepikiran tuh mau balik kemana gitu kan, katanya nggak ada kampung guys. Kacau emang. Jadi dulu tuh gue main sama cowok mulu sampai Sebelum akil balik lah iya, ya. sampai mak gue Sebelum tumbuh sama tete. sekarang udah meletik ya. Jadi sampai keluarga gue tuh berpikiran gini, kayaknya lu dulu harusnya jadi anak cowok tapi keluarnya cewek dah gitu. Saking hopelessnya kok mainnya sama cowok mulu. Mana-mana main bola yang bervolume tuh, bukan bola plastik ya, bola volume. Bola berat gitu. Iya, bola api gue tendang. Nah, serius bola api? Bener bola api. Kenapa sih? Karena Nggak kan ada kalau bola air. ya ada Cie. dong ya. Tumpah dong Gamila. Cekling. Bola api tuh kalau ditendang gak kerasa tau Mbak. Nggak kerasa apanya? Kecuali apinya kita pegang baru berasa. Nggak kerasa panasnya. Nggak kerasa panas. Gue nggak kerasa bolanya. Kacau lah bola apinya tuh. Diapain sih Ditendang. Nggak, biar di api tuh dicelupin dulu ke ke minyak tanah. Gimana sih? Enggak kayak kumpulan-kumpulan apa namanya kardus kertas gitu dijadiin bulat. Oh gitu. Iya. Gue kirain bola beneran. Bola bikinan. Emang sengklek aja bocah kampungan gua tuh. Iya. Jadi ditaliin. Ditaliin, pokoknya dibikin bulat gitu terus dibakar. Udah. Jadi nggak ada bola api. kaitan sama minyak tanah atau apa gitu nggak? Alkohol. Dulu pakai minyak tanah apa kagak ya? Pokoknya dibikin api gitu. Coba kita masuk ke pintu kemana saja. Tiba-tiba time travel. Keren Jadi juga nih. miswar keluar. Ah, ini ntar ada bola api sebelah sini, teman-teman. Bola api nih. Iya. Bola apinya segede apa tuh? Kita kerjain editor nih bola api sini. Oh, nggak ada editornya gitu-gitu Nggak ada. aja. Gua sama lu editornya. Berarti kita yang kerja. Iya. Comika nggak bayar kita buat itu, nggak ada budget It's katanya. okay. It's not about money. Ini kita dibayar pakai angin. Pakai exposure dengan intensitas 110. Exposure banget itu. Terang banget ya, Mbak. Iya. Terus gimana bola api? Terus Bola lu api, tendang-tendangin. Tendang-tendang. Itu usia berapa tuh? Belum akil balik berarti SD kelas 1 itu zaman-zaman SD pokoknya. SD tuh zaman-zaman terseru gue pokoknya main. Peaknya di SD ya, bukan biasa orang-orang peaknya di SMA loh. SD tuh kita belum kenal gadget, Mbak Gamila. Tahun berapa sih? Hidupnya tuh bener-bener tahun berapa ngalir tuh? aja gitu. Lu SD lahir gue tahun berapa emang? 2000 Pas, 2000 kurang pas. lebih. Keren lah. Cantik banget kan 2000. Sio Gue naga sekarang dong, Sio naga ya. Sio, kita kagak ngikutin Sio lagi. Sio. Biasanya anak tahun 2000 kan itu kan kayak bisa cenayang gitu-gitu kan. Enggak ya? Enggak sih, cenayang. Nggak bisa. Maksudnya kayak ini ngeliat masa depan kita gimana sih? Indigo kid gitu kayak bisa lihat-lihat gitu, lihat-lihat apa ya? Cenayang lu, belajar yang bener. Kerja, Belah katak. Bedah lagi. Beda katak. Oh jadi lu main-main bola. Terus gue mau ngomong apa ya? Ya masa kecil lu kayak gitu ya? Masa main kecil bola. gua dulu seru banget sih. Sampai patah tangan enggak? Iya gue jadi pernah penalti gitu kan, main bola nih sama cowok. Gue cewek satu-satunya tuh mbak ikut. Jadi teman gue lagi penalti,
Ceritanya tuh penalti. Gue kiper. Gue kiper cewek Gua SD. kira yang nendang. Bayangin aja SD cewek. Gue nepis tuh gaya-gayaan sampai sengklek begini. Ih, serem banget. Soalnya bolanya bola yang bukan bola plastik, bola yang Bola berat. berat gitu. Iya. Terus lu ke tukang urut? Enggak. Didiemin aja. Diginiin sama gue tuh. Ih gila. Jago banget. Emang freelance-nya urut. Serem banget sih. Nggak ngerti Oh, gue. gua mau dong Lu kalau keluarga sama. gue pada metal semua mbak. Metal ya? Metal Metaler. banget. Oh Kacau. gitu. Terus apa namanya? Main lagi main aja selalu. Oh gitu. Ini kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Kenapa jadi Oh, ngomongin masa bola? kecil ya? Iya. Masa kecil ya. Komedi body tahu, gue mau ngomongin itu. Menurut lo sejauh ini dalam hidup lo sebagai karir stand upper gitu. Asik, stand upper. Iya, gue ngerasa gue menemukan term itu tuh, stand upper. Gampang gitu kayaknya. Sebagai stand up komik, seberapa penting sih komedi body buat lo? Sebenarnya kombut tuh lebih buat kayak ngelebarin materi sih Mbak Gamila sekarang. Dulu tuh waktu zaman masih kenal stand up baru banget gitu, baru gabung setahun, kombut tuh minta punchline. Gitu. Gak boleh sebenarnya tapi Iya ya. kalau dari yang senior Alma bilang minta punchline tuh nggak boleh. Tapi kalau komik baru biasanya kan gitu kan. Pengen cepet Junior, aja. iya junior. Kak Alma kombut dong gitu. Ya nih gue kombutin. Punchline-nya mana kak? Ditagih sama dia punchline-nya mana? Nggak sopan. Cari sendiri lu. Nggak sopan. Iya. Dulu juga pernah kayak gitu kan. Tapi makin kesini ya udah kombut tuh buat ngelebarin materi kan. Kalau nggak nanya gue sih, kalau lu gimana kak gitu? Kalau Kak Gamila gimana nih? Kalau aku, iya gitu. Enggak sih, sama aja. Ya sama aja. Kombutnya ke siapa biasanya Mbak Gamila? Ya cowok-cowok juga sih rata-rata ya emang ya. Yang pernah itu mungkin tim sini-sini nih, anak-anak sini ya, Padi, anak-anak Comika. David, Iya. dari Arif Brata. Waktu itu pernah sama Musdalifah belum ya? Belum kayaknya, belum pernah. Terus sama Kuku. Iya Bang Kuku. Adi. Terus sama Rere. Pernah sama Rere, sama Erwin. Ko Erwin. Banyak ya Mbak Gamila ya? Iya. Karena gue ngerasa kayak lebih enak dikombutin dulu materi Berarti Mbak Gamila kombut dulu baru nulis apa? kadang-kadang nulis tukeran dulu? sih mereka yang ngomong. Gue ngerasa termemorable itu paling capek dengerin Erwin ngomong bisa sampai 2 jam. Gue sampai kok udah 2 jam sih, kok gue belum giliran gue kapan ya gitu. Nggak Dia berasa doang. ya, nggak berasa. Abis gitu. Tapi seneng sih. Kenapa tadi pertanyaan, maaf? Iya. Ntar aku pergi dulu ya. Tadi dulu belum selesai nih. Selalu lucu. Mbak Gamila, seberapa penting kombut bagi Mbak Gamila? Iya, itu penting banget sih. Maksud gue kayak jadi lebar. Cuman berbahaya karena gue orangnya kayak gampang kebawa gitu. Orangnya gue ngikut-ngikut gitu. Jadinya kayak gue pernah Awe. Bang Awe. Gue pernah sama Awe, terus kan dia gayanya beda nih sama gue. Gue kagum loh. Gue paling salut dan pengen jadi bagian tuh sebenarnya pengen jadi bagian komunitas Bekasi. Tidak dengan merendahkan yang lainnya ya, cuman Open mic-nya selalu rame ya. seneng gue. Iya senang. Terus gue kayak ngerasa, kalau Bekasi tuh stylenya tuh gue relate gitu. Kayak bisa nggak ya gue kayak gitu. Iya. Tapi ternyata nggak bisa. Emang beda aja Beda pembawaannya. personanya. Iya. Tapi gue tuh bercita-cita, kenapa sih gue bukan orang Bekasi? Kenapa bukan anak Bekasi gitu? Karena itu gue kayak pengen gitu, ya soalnya kalau mengagumi ngeliat gitu. open mic Bekasi kayak nggak pernah nggak seru gitu. Iya kan? Kalau dari open mic-nya aja. Tapi Alma kan karena jauh kan ya Mbak Gamila rumahnya, jadi nggak pernah ke Bekasi. Mungkin kalau Bekasi deketnya kayak Setangsel gitu, Sejaksel pasti Alma sering banget main sih. Cuma karena jarak aja gitu. Itu salah satu pencegah ya. Maksudnya yang jatuhnya mungkin buat orang kayak lu malas aja kali gitu. Itu Karena jaraknya jauh banget gitu. Jarak. Kalau dari Tangsel. Kayak butuh niat banget dong gitu kan, Effort banget ya. Terus kayak kalau sendiri tuh gak pulangnya gimana gitu, agak gitu gua. Agak rentan sih ya Mbak kalau Gitu kan. jauh gitu kan. Ya pokoknya gitu deh. Jadi gue yang nah bahayanya kombu tuh itu kayak Gampang ke bawah. kalau ke bawah terus jadinya jadi nggak jadi diri sendiri. Itu yang agak susah sih. Sama sih kayak art lainnya gitu. Cie gitu. Nyanyi kayak apa, kalau misalnya lo nggak punya ciri khas sendiri kan emang orang kayak apaan sih gitu. Nggak ada yang di branding ya.
Iya. Ya nggak lu aja, nggak lu aja. Walaupun lu misalnya ngefans banget sama siapa sih gitu, pengen kayak Raisa gitu. Kalau lu mirip banget juga kayak, ih ngapain lu niru-niru? Jiplak katanya ya, iya. Iya, makanya Alma juga sekarang buat ngelebarin doang sih Mbak. Maksudnya kan di saat kita mikir cuma sampai C, pas kombut tuh, oh iya ternyata bisa dibawa kemana-mana ya. Itu yang bikin materi kita dari yang satu premis bisa banyak banget gitu. Dan abis itu baru lu cobain di open mic. Open mic, bener. Gitu. Tapi sebenarnya effort nulis dulu sendiri, setup punchline udah ada, baru kombut. Jadi orang tuh bener-bener buat ngelebarin aja, gitu. Bener. Dan nulis sendiri itu memang harus pengalaman pribadi lah ya. Jujur, kejujuran. Kejujuran itu seberapa penting tuh kejujuran bagi lu? Karena Alma apa ya, lebih nyaman ngebawainnya. Tapi ada kan yang ketika lu lihat orang ya, ketika lu nonton gitu, ada kan yang orang nggak mungkin gitu. Ada Nah kan? itu kalau dia punchline-nya apa ya masuk di kita, atau mungkin pembawaannya yang agak-agak absurd, mungkin masih bisa ya Mbak. Cuman kalau yang personanya biasa aja tapi kayak ngada-ngada gitu, Ada kan ya? ada gitu kayak nggak mungkin deh kayaknya lu sampai segitu gitu kan. Dari segi penonton juga ngerasanya agak aneh kan gitu. Jadi emang harus kehidupan personal lu banget lah. Nah gitu. Alma tuh pernah ngada-ngada, pernah ngada-ngada nggak kena. Kayaknya emang gue harus jujur. Jadi awalnya tuh ceritanya jujur. Kalau punchline-nya kan ada yang hiperbola. Tapi itu beneran semuanya keresahan yang jujur. Kayak Alma bilang orang miskin, terus cowok-cowok pada senangnya cewek natural, itu beneran jujur dari yang dialamin gitu. Tapi baru pas ngerangkainya ada selipan-selipan yang hiperbola gitu. Menurut lu yang nggak kena tuh yang kayak gimana tuh? Yang kan lu bilang ada yang nggak kena karena ada yang nggak jujur. Ya karena itu premisnya diada-adain. Apa tuh contohnya? Contohnya kayak gue pernah bilang bokap gue tuh pengen anak cowok, padahal enggak. Nah itu jadinya kalau dari awal udah bohong tuh, gue ngerasa nggak nyaman aja gitu Mbak. Paham gak sih? Tapi kayak premis awalnya tuh harus jujur dulu. Lu beneran resah gak sih sama itu gitu? Bener. Karena kebohongan itu akan muncul dari pori-pori tubuh kita. Asik. Asik, Iben belajar biologi juga nih sama Mbak. Ini menurut 3 SKS pemirsa. Enggak, menurut ini Sigmund Freud. Oh yes. Gitu. Orang mana itu Mbak? Tangsel. Satu kampungan nama Tangsel kita. Timur. Bisa gak sih kayak gitu? Udah bisa. di selatan terus dipelah lagi. Tangsel Utara, Tangsel bener tau bisa tau. Tangsel Timur kan. Iya kan spektrum ke dalam lagi. Mbak Gamila penemunya kayaknya. Iya dong. Kayak Bekasi itu gue mempertanyakan kenapa ada Bekasi Barat, Bekasi Timur. Bekasi Timur. Kenapa nggak ada Bekasi Selatan? Lah, mata angin kenapa dibeda-bedain? Coba tolong pakar geografis ya. Asik. Saya tidak mengerti nih Bekasi. Kayak gitu kena ketawa. Alhamdulillah ada Tadi feedback jokes kita nggak ya. Oh iya. Udah, gue mau menikmati ketawa-ketawa tadi. Sebagai Hidup memang harus dinikmati Mbak Gamila. Asik, sosok bijak bocah tolil. jadi filosofis. Ini kita bahas pori-pori nih. Iya. Beda banget ya. Oh, kopi susu kita. Orang pakai hembori begini nih. Tuh. Emang iya ya gara-gara ini ya? Males pakai sarung tangan gak sih Mbak Gamila? Naik motor gak sih? Enggak ya? Enggak. Naiknya pesawat ya? Iya, langsung pesawat. Pak Jokowi kalah sama gue. Wis. Mana-mana gue main pesawat. Pak Jokowi ngadang-ngadangin orang. Respect. Nah tapi kita bahas kulit aja ya. Ada 2 menit nih kayaknya. Skincare menarik sih Mbak. Nah gue mau komenin materi lu boleh gak? Boleh. Sakit hati gak lu orangnya? Kan ini ya. Gue sakit hatian soalnya. Jadi lu jangan komen tentang apa-apa tentang gue ya. Enggak. Kalau Mbak Gamila sih nggak berani. Berani dong. Gue nggak suka abang-abangan Win itu gue nggak suka. Ya udah Mbak abis ini Mbak kamera mati langsung tahu kata gue. Salim tuh kan gitu sosial apa ya? Social life-nya gorila juga gitu Salim. Salim. Gue nggak mau. Parah nih. Social life-nya gorila gitu ada yang silverback dong nggak udah silverback. Di gorila ada senioritas juga. Senioritas. Buset. Yang gede, yang paling gede tuh Sila gitu depan terus yang Salim. Gue nonton acara gitu gue suka nonton. Bagi videonya Mbak, ntar salin linknya ada ntar gue share link. Keren juga gorila ya. Gitu, jadi gue nggak mau gue kayak gorila gitu. Terus gorila ada yang bilang gini, abangku. Abang ada yang lawak, biasanya yang botak tuh, jadi dia udah jadi badut gitu di kalangan gorila itu. Badut tongkrongan ya, gorila
badut nih. tongkrongan. Bener-bener gorila Gitu. tuh. Dia nggak tahu kalau di grup gorila lain mungkin dia nggak lucu ya, cuma di situ dia lucu gitu. Ngeblank ntar tiba-tiba kan. botak, gitu. Gorila botak. Aduh lucu banget itu. Itu kayak gitu. Kamu bahas apa sih tadi kita? Ah, Ya gitu nggak ya, jelas nggak dong, penting ngalor lah ya. ngidul ya. Yang penting adalah nantikan selalu episode lo karena kita akan terus ada dan mencoba menyemangati nih Yoi. buat lo yang pengen open mic, tersedia panggungnya di Markas Comika. Dan buat yang mau nonton juga tersedia, mau nonton online boleh, mau nonton live juga bisa. Oke, teman-teman, sampai bertemu di LOL.